Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 11792, kelas 5B PAI non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan. Konsepsi tentang mutu. 1. Pengertian mutu. Berbicara tentang mutu berarti bicara tentang sesuatu, bisa barang atau jasa. Barang yang bermutu adalah barang yang sangat bernilai bagi seseorang. Barang tersebut secara fisik sangat bagus, indah, elegan, mewah, antik, tidak ada cacatnya, awet, kuat, dan ukuran-ukuran lainnya yang biasanya berhubungan dengan kebaikan, keindahan, kebenaran, dan idealitas. Hampir semua orang ingin memilikinya, tetapi hanya sedikit saja yang dapat menjangkaunya. Karena harganya biasanya sangat mahal, jasa yang bermutu adalah pelayanan yang diberikan seseorang atau organisasi yang sangat memuaskan. Tidak ada keluhan dan bahkan orang tidak segan-segan untuk memuji dan memberi acungan jempol. Mutu bukanlah konsep yang mudah didefinisikan, apalagi bila untuk mutu jasa yang dapat dipersepsi secara beragam. Orang dapat saja mengartikan mutu berdasarkan kriterianya sendiri seperti berikut ini, yaitu 1. Melebihi dari yang dibayangkan dan diinginkan. 2. Kesesuaian antara keinginan dengan kenyataan pelayanan. 3. Sangat cocok dalam pemakaian. 4. Selalu dalam perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus. 5. Dari awal tidak ada kesalahan. 6. Membanggakan dan membahagiakan pelanggan. Yang terakhir, tidak ada cacat atau rusak. Mutu pendidikan bersifat relatif, karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun, demikian apabila mengacu pada pengertian mutu, secara umum dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Mutu pendidikan adalah baik jika pendidikan tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Karakteristik jasa atau barang bermutu. Memahami konsep mutu dapat ditelaah dari karakteristik jasa atau barang yang ditawarkan. Yang ditawarkan pertama adalah berbentuk produk atau output dalam suatu sistem. Output atau produk ini jelas harus sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalau produknya sudah bagus, pelanggan akan mengaitkannya dan bertanya tentang proses pembentukannya. Jelas produk yang bermutu tidak terlepas dari penggarapan atau proses yang tertata api dan terkontrol baik. Dan satu proses yang bermutu memerlukan input yang baik dan lengkap. Grundros Tipjono 1997 menunjukkan 3 kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu outcome relate, proses relate, dan image relate kriteria. Jabaran ketiga kriteria tersebut meliputi 6 unsur karakteristik jasa yang bermutu, yaitu 1. Profesionalisme and skill. B. Attitude and behavior. C. Accessibility and flexibility. D. Reliability dan trustworthiness. Recovery dan repossession and credibility. B. Mutu manajemen pendidikan. Mutu manajemen pendidikan tergambar dari setiap level proses, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pendidikan menjadi satu kesatuan utuh dan dilakukan sebaik mungkin secara terus-menerus. Dari awal sudah dimulai dengan benar, menghindari kesalahan, cermat, dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customer. Untuk merealisasikan sistem manajemen yang bermutu, jadi mengembangkan prinsip manajemen yaitu terkenal dengan manajemen Deming, yaitu 1. Menciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa dengan tujuan menjadi lebih kompetitif dan tetap dalam bisnis cara memberikan lapangan kerja. Sedangkan Crosby mengatakan bahwa manajemen yang bermutu menganut konsep zero defect, yaitu melakukan pekerjaan dengan benar dari awal, yaitu manajemen komitmen bisa berupa visi bersama yang dikomunikasikan dan selalu disegarkan agar menjadi komitmen bersama.
C. Standar mutu pendidikan. Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu ialah paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Standar mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu standar produknya atau jasa yang ditunjukkan dengan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau sesuai dengan penggunaan atau tujuan. Produk tanpa cacat, sekali benar dan seterusnya tetap benar. 2. Yaitu standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan kepuasan pelanggan atau customer bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau customer. Setia kepada pelanggannya customer. Standar mutu pendidikan juga meliputi standar kompetisi lulusan, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dimiliki peserta didik untuk dapat dinyatakan lulus. D. Manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah upaya manajemen pendidikan yang telah ditetapkan standarisasi sistem pendidikannya berdasarkan penilaian mutu. Manajemen mutu pendidikan fokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarahkan input pendidikan. Komponennya adalah mutu isi dan proses. Isi adalah fokus pada kurikulum dan proses adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa dan konten. Mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Rasio antara guru dengan siswa sesuai dengan guru-guru memiliki kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikasi guru. Di samping itu, guru memiliki jaminan pengembangan karir. Indikator sekolah efektif dari sudut mutu dapat dijadikan rujukan bahwa sekolah efektif adalah sekolah bermutu dengan asumsi indikator-indikator yang dikembangkan merujuk pada pengelolaan produk dengan proses yang benar dan input yang terpilih. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baiklah, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.